lagi bersama saya Ola Ramlan. Dan saya Fadli, tentunya di Selebritas Siang. Selebriti dalam berita. Waduh. Minggu-minggu ini kayaknya kita benar-benar sebagai orang tua penuh dengan kekhawatiran. Bener banget. Iya. Soalnya kan ada banyak banget ya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan buat anak-anak di luar Betul sana. banget. Apalagi kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil, ini benar-benar khawatir banget dengan anak-anak yang sedang berada bermain di tempat-tempat umum nih, seperti di mall segala macam. Aduh, ini kayaknya butuh pengawasan ekstra deh. Iya, gitu ya. harus ya gimana pun juga sebagai orang tua harus aware banget, harus extra careful banget untuk menjaga anaknya. Kayak Ola nih, Alina yang masih kecil banget nih, kayak Rakila gitu. Ola gimana tekniknya biasanya? Ya kalau Ola memang harus ada selalu babysitter yang dampingin Betul. ya. Dan itu pun kadang-kadang harus ada juga selain babysitter ada asisten aku. Oh, jadi Gitu. sampai double protection gitu ya? Iya, double protection itu pun gimana pun juga walaupun sudah seperti itu, babysitternya jangan main handphone aja. Makanya kalau misalnya aku ya, dia sih nggak boleh megang handphone kalau lagi kerja. Ah, itu bagus banget tuh triknya. Karena pada saat lagi main handphone lengah, udah deh tuh anak langsung dibawa. Aduh, astagfirullahaladzim. Pokoknya gini deh, buat orang tua ya, kita ya pokoknya lebih aware lagi, lebih waspada lagi. Oke, untuk itu kita ajak dulu nih yang di rumah untuk melihat sebuah tayangan berikut ini. Silakan. Ini dia. Di era milenial, pelaku jagat hiburan tak melulu harus bermain di panggung cerita. Sadar memiliki kemampuan lain, melakoni profesi ganda menjadi berkah tersendiri. Mulai dari membuka usaha kecil-kecilan hingga profesi serius yang membutuhkan pendidikan. Salah satunya adalah dokter yang sekolahnya terbilang mahal. Meski membutuhkan biaya tak sedikit, beberapa selebritis tanah air menjalani profesi ganda tersebut. Nama pertama yang mencuat adalah Nikta Gina, seorang pembawa acara, penyiar radio, sekaligus komedian yang terkenal dengan karakter polosnya sebagai Jengkelin. Tak hanya piawai memerankan tokoh lugu, Gina ternyata bergelar dokter umum setelah mengambil kuliah kedokteran sejak tahun 2002 silam. Selain Gina, ada pula Messi Pramesela, mantan artis cilik yang dahulu terkenal dengan lagu-lagu hits anak di masanya. Mata genit yang menjadi trademark kini sirna setelah Messi mengenakan hijab dan menjelma sebagai dokter muda. Kuliah kedokteran di Universitas Indonesia selesai ditempuh sejak tahun 2013 lalu. Tak hanya selebritis wanita yang berprofesi ganda sebagai artis dan dokter, Indonesia juga memiliki pria kelahiran Lok Sumawe Aceh yang bernama Tompi sebagai pelengkap profesi membanggakan ini. Seperti diketahui publik, Tompi tak hanya berprofesi sebagai penyanyi, namun juga terkenal total dalam perannya sebagai dokter bedah plastik. Lulus dari Fakultas Kedokteran UI, Tompi kini bekerja di dua bidang, yakni kesenian dan kesehatan. Jika Nikta, Messi, dan Tompi lebih dulu dikenal sebagai artis ketimbang dokter, nama-nama berikut adalah dokter yang menjelma menjadi artis. Sebut saja Dr. Sonia Wibisono, dokter cantik yang sering menjadi narasumber kesehatan, pembawa acara, serta bintang iklan. Dulu tuh waktu saya praktek, saya ada pasien, dia kerja di suatu TV, dia menawarkan, oh dokter saya lagi ini nih cari presenter untuk acara kesehatan di TV saya. Dia bilang, wah boleh juga nih jadi presenter, saya kan bisa ketemu sama guru-guru saya bisa interview mereka, saya bisa lebih up close personal ke mereka ya, nanya-nanya gitu, lebih detail mengenai penyakit-penyakit. Wah boleh juga deh gitu, kenapa nggak? Yaudah akhirnya saya di casting dan saya keterima, jadi saya membawakan acara itu tiap hari waktu itu. Selain Dr. Sonia Wibisono, ada juga Dr. Reza Broto Asmoro. Wajahnya yang cantik bak artis membuat banyak orang tak menyangka bahwa ia adalah dokter kecantikan dan forensik. Berbekal kepintaran dan paras manis, wanita bernama lengkap Kanjeng Mas Ayu Temenggung Reza Kartikasari itu kini benar-benar menjadi artis dan punya banyak penggemar. Kadang-kadang saya ngerasa ini bukan anugerah ketika ada momen-momen di mana waktu saya belajar nih jadi koas misalnya, saya kan harus periksa pasien langsung nih, misalnya di bangsal-bangsal rumah sakit gitu ya, di mana itu kan pasien umum, pasien tentara dan lain sebagainya, yang menganggap saya masih dokter muda yang
bisa digodain nih gitu. Misalnya nanya, obatnya udah diminum belum gitu. Terus dia jawabannya dengan sedikit abusive ya menurut saya, kayak yang saya nggak mau minum kalau nggak diminumin dokter, saya maunya dokter yang ngambilin terus minumin ke saya. Itu kan rasanya kayak yang kayaknya udah melewati batas kan. Akhirnya saya marah gitu, akhirnya saya oh maaf ya, saya nggak bisa diperlakukan seperti itu, mungkin bisa ganti dokter lain kayak gitu misalnya. Akhirnya saya tegasnya sampai begitu, mau nggak mau. Tak hanya Dr. Reisa, Dokter Gigi Kalia Labita juga sukses menoreh perhatian publik. Tak hanya cantik, Kalia ternyata adik penyanyi seksi Vicky Shu. Meski banyak yang memuji cantik, wanita berusia 24 tahun itu mengaku belum tertarik untuk mencicipi dunia hiburan. Ya pernah sih ada yang bilang, ya cuma ya bersyukur aja kalau dia bilang kayak gitu. Pernah beberapa kali dapat tawaran gitu. Kayak host atau kayak jadi pembicara kayak gitu sih, sama sempet disuruh ikut casting gitu. Cuman kayaknya emang aku bukan tipe orang casting, jadi emang belum sih sampai sekarang gitu. Tinggalkan dokter cantik, kita beralih ke dokter tampan. Bermodalkan wajah rupawan, tentu menjadi berkah tersendiri meski hanya sebagai pelengkap pekerjaan. Adalah dokter gigi Andi Wirahadikusuma yang menyadari itu. Meski waktunya kini sering dihabiskan untuk syuting, praktek dokter dan dosen pengajar tak begitu saja ia tinggalkan. Jadi kalau sudah seorang dokter terus dibilang ganteng tuh kayaknya alhamdulillah ya. Jadi udah orang pasti bayangannya dokter tuh pasti pinter. Ya apalagi dianugerahi fisiknya ganteng. Ya mungkin pasiennya banyak ya. Jadinya banyak yang mau berobat ya. Tapi mungkin kalau saya lebih fokus ke dokternya ya, karena kan dokter kan punya tugas yang mulia ya, tentunya untuk melayani kesehatan masyarakat. Ya. Jadi kalau gantengnya tuh bonus ya sebenarnya gitu. Selain seorang dokter, co-host saya juga seorang dosen. Ya, saya mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Jadi ya ini bagi-bagi waktu nih antara praktek, mengajar sama syuting jadinya. Memiliki wajah tampan sebagai dokter ternyata tak selamanya manis. Meski digandrungi banyak wanita, salah naksir juga pernah dialami karena si wanita ternyata adalah istri orang. Pernah ada kejadian seperti itu, dan yang lucunya adalah maksudnya udah berkeluarga. Ya, si perempuan itu udah berkeluarga. Ini cerita sedikit ya. Si perempuan itu udah berkeluarga, kontaknya kok agak maksudnya pertama dia konsultasi, yang kedua lama-lama ngajak makan, terus perhatiannya agak lebih, tapi kan tidak bagus untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena dia udah berkeluarga gitu.